got so much motherfucking design on right now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Widyastuti dari Prodi PG PAUD Universitas Pancasakti Bekasi. Di sini saya akan memaparkan tentang teori belajar kognitif dengan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, dan dosen pengampunya adalah Ibu Roza Yenita MPD. Pengertian belajar menurut teori belajar kognitif. Secara bahasa, kognitif berasal dari bahasa Latin yaitu cogitere, artinya berpikir. Dalam perkembangan selanjutnya, kemudian istilah kognitif ini menjadi populer sebagai salah satu wilayah psikologi manusia atau satu konsep umum yang mencakup semua bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku mental yang berhubungan dengan masalah pemahaman, memperhatikan, memberikan, menyangka, pertimbangan, pengolahan informasi, pemecahan masalah, kesengajaan, pertimbangan, membayangkan, memperkirakan, dan berpikir atau keyakinan. Itu pengertian secara bahasa. Sedangkan secara istilah, dalam pendidikan kognitif adalah salah satu teori di antara teori-teori belajar di mana belajar adalah pengorganisasian aspek-aspek kognitif dan persepsi untuk memperoleh pemahaman. Dalam modal ini, tingkah laku seseorang ditentukan oleh persepsi dan pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan dan perubahan tingkah laku. Sangat dipengaruhi oleh proses belajar berpikir internal yang terjadi selama proses belajar. Teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada hasil. Mengapa teori belajar kognitif lebih mementingkan proses daripada hasil belajar? Teori belajar kognitif ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil. Belajar itu sendiri dengan melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Jadi, anak ketika belajar bermula dari proses yang mana dari proses tersebut nantinya akan menjadi hasil dari belajar itu sendiri. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Teori belajar menurut Piaget, yaitu umur mempengaruhi kemampuan belajar individu. Pertumbuhan intelektual tidak secara kuantitatif melainkan kualitatif. Daya pikir atau kekuatan mental seseorang yang berbeda usia, maka akan berbeda daya pikirnya secara kualitatif. Itu teori belajar menurut Piaget. 4 tahap perkembangan menurut teori Piaget. Piaget membagi tahapan-tahapan perkembangan kognitif menjadi 4, yaitu tahapan sensori motorik umur 0-2 tahun. Ciri pokok perkembangan berdasarkan tindakan dan dilakukan selangkah demi selangkah. Yang kedua adalah tahapan preoperasional umur 2-7 atau 8 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah penggunaan simbol atau tanda bahasa dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Tahap operasional konkret yaitu umur 7 atau 8 tahun sampai 11 tahun atau sampai 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis dan ditandai adanya referensible dan kekekalan. Tahap operasional formal yaitu umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahapan ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir atau kemungkinan.
Teori belajar Ausubel. Menurut Ausubel, belajar seharusnya merupakan asimilasi yang bermakna bagi siswa. Materi yang dipelajari diasimilasikan dan dihubungkan dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa dalam bentuk struktur kognitif. Teori ini banyak memusatkan perhatiannya pada konsepsi bahwa perolehan dan retensi pengetahuan baru merupakan fungsi dan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa. Proses belajar akan belajar dengan baik jika materi pelajaran atau informasi baru beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki seseorang. Pengetahuan dan pengalaman yang telah tertera dimiliki oleh seseorang. Beberapa prinsip teori belajar Ausubel, yaitu proses belajar akan terjadi jika seseorang mampu mengasimilasikan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan pengetahuan baru. Dan proses belajar akan terjadi melalui tahapan-tahapan memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, menyimpan dan menggunakan informasi yang sudah dipahami. Dan yang terakhir adalah siswa lebih ditekankan untuk berpikir secara deduktif. Prinsip-prinsip belajar menurut teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif menjelaskan belajar dengan memfokuskan pada perubahan proses mental dan struktur yang terjadi sebagai hasil dari upaya untuk memahami dunia. Teori belajar kognitif yang digunakan untuk menjelaskan tugas-tugas yang sederhana seperti mengingat nomor telepon dan kompleks seperti pemecahan masalah yang tidak jelas. Teori belajar kognitif didasarkan pada 4 prinsip dasar. Yang pertama, pembelajaran aktif dalam upaya memahami pengalaman, dan yang kedua, pemahaman bahwa belajar mengembangkan tergantung pada apa yang telah mereka ketahui. Yang ketiga, belajar membangun pemahaman daripada catatan, dan yang keempat adalah belajar adalah perubahan dalam struktur mental seseorang. Kesimpulan, secara umum, prinsip-prinsip dasar teori belajar kognitif antara lain, belajar merupakan suatu bentuk perubahan akan informasi pengetahuan. Pembelajaran berfokus pada cara bagaimana peserta didik memperoleh, memahami, dan menyimpan informasi dalam ingatannya. Pembelajaran menekankan pada proses berpikir yang kompleks. Demikianlah pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.